maka naiknya saja bisa 52.500% gitu ya, harga emas itu ya, bahkan mengalahkan properti. Nah, apalagi emas Hmm. ini diprediksi Bapak Ibu ya, ini waktu 29 Agustus itu menyentuh level 2.500, 29 Agustus ya, 2.500 per troy ounce. Waktu itu diprediksi 2.600-nya itu di bulan Desember ya. Ternyata padahal dari 2.500 ke 2.600 saja itu naiknya udah 4% kan. Ternyata di bulan September sudah menyentuh 2.600. Dan bahkan kemarin sempat ya, Mas itu di minggu lalu menyentuh lagi all time high ya, sampai 2.680 sekian, hampir 2.700. Wow. Itu artinya apa, Ibu? Artinya ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Ya, makanya kenapa harga emasnya terus naik, bergerak naik ya. Inflasi terus bergerak. Padahal kalau kita lihat ya, kalau dipakainya dalam bentuk emas 1.400 tahun yang lalu, satu dinar atau satu keping emas dulu 4 gram itu dapat kambing. Sekarang pun satu keping emas 4 gram bisa dapat satu kambing. Jadi sebetulnya emas itu nggak pernah bisa naik, tapi kini membuktikan bahwa emas itu tidak ada inflasi, Bapak Ibu. Ya, emas itu tidak ada inflasi. Ya, makanya kenapa kita harus pegang emas karena emas itu safe haven. Ya, dia tidak bisa inflasi. Nah, lalu ini ada satu tabel lagi perbandingan Bapak Ibu ya, di mana biaya haji dari 2013 sampai ke 2022 ya, kita lihat ya. Seolah-olah ini biaya hajinya turun tuh ya, dari 43 juta menjadi 40 juta atau 39 juta selama 10 tahun. Tapi sebetulnya ini turun itu bukan karena nggak ada inflasi Bapak Ibu. Turun itu karena disubsidi oleh Kemenag ya. Sementara kalau kita lihat biaya hajinya dilihat dari emas, dulu 2013 itu satu kali naik haji butuh 83 gram. Tapi 2022 hanya dengan 39 gram bisa naik haji. Artinya kalau kita lihat begini, sebetulnya dengan inflasi yang tinggi, dulu tadinya 83 gram hanya buat satu orang, 10 tahun kemudian bisa buat dua orang. Jadi maksud saya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih simpen aset Bapak Ibu dalam bentuk emas ya, sekarang mungkin Bapak Ibu nyimpen emas hanya bisa kebeli motor. Tapi mungkin 10-20 tahun lagi, emas yang Bapak Ibu simpen itu bisa jadi beli mobil. Ya, kemudian disimpan 20 tahun lagi bisa menjadi beli rumah gitu loh. Karena emas itu harganya terus meningkat. Makanya saya mendorong kita semua harus banyak-banyak simpan di bentuk emas gitu, ya. Nah, ini ya berita-berita harga emas menguat terus begitu ya. Nah, saya paham teman-teman sudah melihat harga emas ini tinggi ya, sehingga akhirnya banyak yang bilang, "Ah, udah ketinggian, harusnya tunggu koreksi." Tapi Bapak Ibu, ingat kita tuh nyimpen emas buat jangka panjang. Jadi nggak usah nunggu koreksi. Ya, bukannya koreksi yang ada malah naik terus. Ya, ini beberapa leader yang saya kenal itu dari waktu harga emas di 2.400, mereka itu tadi mau ada yang mau beli sampai 100 on ya, 1 ons maksudnya 100 gram. Ada yang mau beli 1 ons gitu kan, ada yang mau beli 2 ons. Tapi kemudian ditunda. Aduh, katanya mahal, harganya udah naik kenceng. Nanti juga koreksi dulu. Ternyata nggak koreksi-koreksi, Bapak Ibu ya. Dulu 2.400 nggak dibeli, sekarang 2.600 sekian. Berarti udah naik 10% lebih, ya. Dulu saya bikin momapan menghitung harga itu dengan harga 2.400 kurang ya. Sekarang udah 2.600 sekian, ya. Jadi kenaikan emas sangat cepat ya. Apalagi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya di sini ternyata ada peringatan juga. Ya, pertama, CEO-nya JP Morgan bilang bahwa nasib ekonomi AS berpotensi lebih buruk dari resesi. Wah, loh ini luar biasa nih. Ya, kenapa berpotensi lebih buruk? Yaitu, ini tuh efek yang belum selesai dari waktu pandemi, Bapak Ibu. Pandeminya udah selesai, tapi efeknya belum selesai. Karena waktu pandemi, Amerika mengeluarkan, mencetak uang terlalu banyak. Ya, sehingga ini berpotensi lebih buruk dari resesi. Nah, buat Bapak Ibu yang mengalami krisis 2008, waktu waktu Amerika resesi, itu kan berpengaruh ke semua negara. Apalagi kalau sekarang lebih buruk dari resesi, bayangkan apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang paling aman saat ini tuh kita pegang emas. Belum lagi juga dengan apa China dan Taiwan yang semakin memanas ya. Perang Rusia Ukraina belum selesai ya, kemudian di Timur Tengah juga panas ya. Iran sekarang tembakin misil kepada Israel, lalu sekarang China dan Taiwan lagi ya. Jadi
dengan adanya keadaan dunia yang tidak baik-baik saja, itu membuat emas itu menjadi alternatif yang sangat baik kalau misalnya untuk kita pegang, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ternyata kata-kata krisis itu di dalam tulisan bahasa Mandarin itu tuh mewakili yang namanya bahaya, tapi dan juga mewakili sebagai opportunity peluang. ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dari kasus yang tadi kita pelajari, betul ke depan kelihatannya ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Tetapi di balik bahaya ada kesempatan. Ya, tergantung Bapak Ibu mau memanfaatkan atau tidak, begitu ya. Jadi kembali kenapa harus emas? Karena ingat, Indonesia pun punya ancaman resesi, ya. Dan prospek harga emas terus naik terus ya sampai 2025 masih diprediksi naik lagi sampai 50%, ya. Ini harga logam mulia diramal menembus 3.500 ya, dan ini sangat mungkin terjadi karena sekarang saja sudah hampir 2.700 ya pada akhir tahun depan. Jadi at the end saya mau bilang Bapak Ibu, ayo kita semuanya pegang emas ya. 1 miliar hari ini terlihat banyak Bapak Ibu. Tapi 1 miliar 50 tahun berikutnya itu terkesan receh. Makanya kenapa kita sering dengar cash is trash katanya ya. Cash itu sampah. Kenapa? Karena uang yang kelihatan besar hari ini akan digerogoti nilainya seiring berjalannya waktu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini contoh ya 1 miliar kalau dihitung dengan inflasi ya. Ternyata 50 tahun dari sekarang 1 miliar itu sama seperti nilainya 87 juta sekarang. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi uang 1 miliar sekarang kalau disimpan 50 tahun ke depan itu tuh nilainya seperti 87 juta sekarang. Ini kalau dihitung dengan inflasi yang data yang pemerintah hitung ya. Padahal angka realnya inflasi harusnya kita patokannya dari harga emas. Kalau dihitungnya dari harga emas, wow, itu udah 1 juta bisa seperti uang 1 miliar bisa seperti uang 1 juta sekarang. Kalau misalnya dihitungnya pakai emas ya. Jadi value-nya ingat gitu ya, ini turun terus, inflasi naik terus gitu ya Bapak Ibu ya. Kembali saya ingatkan kita harus pegang emas ya. Nah, faktanya inflasi itu naik 40% dari tahun lalu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat apapun tabunganku atau investasiku, ya kalau tidak bertambah 40% dari 1 Oktober 2023 ke 1 Oktober 2024, maka Bapak Ibu akan rugi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah selama 1 tahun terakhir Bapak Ibu sudah pegang emas? Apakah misalnya di luar emas yang Bapak Ibu pegang itu sudah nambah 40%? Kan gitu. Ya, karena kalau enggak berarti kita rugi sebetulnya. Karena nilai yang kita pegang semakin berkurang. Begitu ya Bapak Ibu ya, value-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini training materi pertama ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari materi pertama, silakan ya open mic.